Tak kunjung menang, Israel akui Gaza salah satu medan perang tersulit di dunia. כל תשובה וכל מענה באופן רציני ביותר וממצים כל אפשרות בנושא של המשא ומתן והשבת החטופים כמשימה מרכזית. Juru bicara Panglima Militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari menggambarkan Gaza sebagai salah satu medan perang tersulit di dunia. Dia menekankan, operasi militer di Rafah tidak menjamin penghentian serangan Palestina. Berbicara pada konferensi Tel Aviv yang diselenggarakan surat kabar Yediot Ahronot, Hagari menjelaskan, tantangan paling penting yang dihadapi tentara adalah kepercayaan masyarakat Israel. Dia menambahkan, apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober memaksa kami untuk lebih berada pada posisi dan tahu bagaimana menerima kritik, dan setelah kegagalan kami mengambil tanggung jawab. Yang memimpin perang adalah kepala staf yang bertanggung jawab, dan kami juga memahami implikasi dari tanggung jawab tersebut, ujar dia. Kami merencanakan perang yang akan berlangsung sekitar 1 tahun. Gaza mungkin adalah salah satu arena tersulit di dunia dalam hal pertempuran, intensitas, dan terowongan yang digali Hamas di bawah tanah, papar dia. Menurut data tentara Israel, 614 perwira dan tentara Israel tewas, dan lebih dari 3.362 orang terluka, sejak 7 Oktober 2023. Mengenai penundaan operasi Rafah, Hagari mengatakan operasi tersebut belum dimulai beberapa bulan yang lalu karena kondisi operasional tidak sesuai karena banyaknya warga Gaza yang mencari perlindungan di kota itu dan sekitarnya. Rafah tidak sepenting Han Yunis dan Gaza Utara, papar dia, mengacu pada wilayah lain di jalur Gaza yang telah diratakan dengan tanah oleh tentara kolonial Israel. Kami akan menangani Rafah dengan cara yang tepat bagi kami, ungkap Hagari. Baca juga warga Palestina terlalu lapar untuk tinggalkan Rafah, Israel makin barbar, dia memperingatkan, bahkan setelah kami menangani Rafah. Hamas akan bergerak ke utara dan mencoba berkumpul kembali, bahkan dalam beberapa hari mendatang. Dimanapun Hamas kembali, baik di utara maupun di tengah jalur Gaza, kami akan kembali beraksi. Pada Selasa, tentara penjajahan Israel menduduki kembali perlintasan darat Rafah dan sekali lagi secara paksa mengusir warga Palestina di lingkungan timur kota Rafah menjelang invasi darat. Ketika ditanya tentang penundaan kiriman senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah Amerika Serikat, sehubungan dengan potensi operasi besar Israel di Rafah, Hagari mengatakan sekutu-sekutunya menyelesaikan perselisihan apapun secara tertutup, dan menggambarkan koordinasi antara Israel dan Amerika Serikat telah mencapai ruang lingkup yang belum pernah ada sebelumnya. Saya pikir, dalam sejarah Israel. Pada Selasa, pemerintahan Biden mengkonfirmasi laporan bahwa mereka baru-baru ini menghentikan pengiriman besar bom seberat 2.500 pon yang dikhawatirkan akan digunakan Israel dalam operasi darat besar-besaran di kota Rafah di Gaza Selatan yang padat penduduknya. Dengan dukungan Amerika, Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan dan melukai lebih dari 113.000 warga Palestina. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Sekitar 10.000 orang juga hilang di tengah kehancuran besar dan kelaparan.
Genosida yang dilakukan Israel tak mendapat sanksi internasional karena rezim Zionis itu selalu dilindungi Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Mencekam, tentara Israel dijebak Hamas di Gaza Utara dihujani mortir dan ratusan roket. Pasukan Israel di Gaza Utara mendapat serangan mortir dan roket Palestina karena dijebak oleh Hamas. Setidaknya banyak hal ini terjadi dalam 4 kali selama periode pemantauan antara Kamis dan Jumat. Itu diungkap langsung oleh laporan Institute for the Study of War dan juga Critical Threats Project. Koridor Netzarim, jalan raya militer yang dibangun oleh Israel untuk membelah jalur Gaza dari utara dan selatan, kembali menjadi tempat serangan Palestina dengan pejuang Hamas, mengerahkan platform peluncur multiroket atau rajum terhadap pasukan Israel yang dikerahkan di jalur militer tersebut. Melansir Al Jazeera, pejuang Hamas juga meluncurkan roket ke arah Israel pada hari Kamis yang menargetkan daerah Nirim yang terletak sekitar 7 km sebelah timur Khan Yunis di jalur Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken telah memperingatkan Israel sekali lagi untuk tidak melancarkan serangan darat ke kota Rafah, di mana sekitar 1,5 juta orang kini berdesakan setelah melarikan diri dari serangan Israel di seluruh wilayah lain di jalur Gaza. Blinken mengatakan Israel belum menyampaikan rencana untuk melindungi warga sipil selama operasi darat yang dijanjikan terhadap kota di Gaza Selatan. Jika tidak ada rencana seperti itu, kami tidak dapat mendukung operasi militer besar-besaran di Rafah karena kerusakan yang ditimbulkannya melebihi apa yang dapat diterima, kata Blinken kepada forum Sedona McCain Institute di Arizona pada hari Jumat, kantor berita AFP melaporkan. Meskipun ada kekhawatiran internasional mengenai jatuhnya korban sipil, Perdana Menteri Israel Benjamin telah berjanji untuk mengirim pasukan Israel untuk menyerang Rafah guna membasmi pejuang Hamas. Namun di sisi lain, pejuang Hamas telah menyiapkan serangan yang mematikan.